Harapan masih ada untuk juara. Manchester City menang telak 5-1 atas Burnley. Haaland cetak 2 gol kelas dunia. Inilah alasan mengapa Manchester City wajib datangkan Adrien Rabiot dari AC Milan. Top Marco Top. Savinho resmi perpanjang kontrak bersama Manchester City hingga 2031. Prestasi melesat. Haaland lewati Solskjaer sebagai top skor Norwegia di Premier League. Yuk, buat kamu yang ngaku fans Manchester City sejati, wajib banget untuk subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih, semoga kita juara. Harapan masih ada untuk juara. Manchester City menang telak 5-1 atas Burnley. Haaland cetak 2 gol kelas dunia. Manchester City menunjukkan performa gemilang dengan meraih kemenangan telak 5-1 atas Burnley dalam laga pekan ke-6 Liga Inggris 2025/26 di Etihad Stadium, Sabtu, (27/9/25). Laga ini diwarnai 2 gol bunuh diri dari Maxime Esteve serta 2 gol berkelas dari Erling Haaland. Tambahan 3 poin membawa City naik ke peringkat 3 klasemen sementara dengan 10 poin dari 6 pertandingan. Sementara itu, Burnley tertahan di posisi ke-17 dengan 4 poin. City membuka keunggulan cepat di menit ke-12 lewat gol bunuh diri Esteve setelah bola muntah hasil tepisan Dubravka membentur tubuhnya dan masuk ke gawang sendiri. Burnley sempat menyamakan skor lewat gol Jadon Anthony di menit ke-38 memanfaatkan umpan Hartman. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, dominasi City semakin terasa. Matheus Nunes mencetak gol di menit ke-61 lewat tendangan voli setelah menerima sundulan Haaland. Hanya 4 menit berselang, Esteve kembali mencetak gol bunuh diri. Haaland memastikan kemenangan lewat brace di menit-menit akhir, mencetak gol keempat di menit ke-90 dan menutup laga dengan gol kelima usai memanfaatkan kesalahan koordinasi lini belakang Burnley. Skor akhir 5-1 untuk City. Bagaimana menurut Anda penampilan Manchester City kali ini? Apakah mereka kembali menjadi kandidat kuat juara musim ini? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Inilah alasan mengapa Manchester City wajib datangkan Adrien Rabiot dari AC Milan. Manchester City tengah mencari tambahan amunisi di lini tengah menjelang paruh musim 2025/26. Salah satu nama yang layak dipertimbangkan serius adalah Adrien Rabiot, gelandang asal Prancis yang kini memperkuat AC Milan. Meski baru bergabung dengan Milan pada akhir bursa transfer musim panas lalu, Rabiot langsung menunjukkan performa solid. Dalam 2 laga awal Serie A, ia mencatat 1 assist dan akurasi umpan 89%, statistik yang sangat cocok dengan filosofi Pep Guardiola. Sebelumnya bersama Marseille, ia sukses mencetak 9 gol dan 5 assist dalam 29 laga, membuktikan dirinya bukan sekadar gelandang bertahan. Rabiot juga konsisten di level internasional bersama timnas Prancis dengan lebih dari 50 caps hingga September 2025. Dalam 5 laga terakhir, ia bermain rata-rata 70 menit per pertandingan dengan akurasi umpan 85,8%. Dengan postur tinggi, stamina kuat, serta kemampuan bermain di berbagai posisi tengah, Rabiot bisa jadi solusi cerdas bagi City yang tengah menghadapi krisis rotasi akibat cedera pemain. Meski usianya 30 tahun, ia tetap bugar dan siap tampil di level tertinggi. Bagaimana menurut kamu? Apakah Rabiot cocok jadi bagian dari skuad Manchester City? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Top Marco Top. Savinho resmi perpanjang kontrak bersama Manchester City hingga 2031. Kabar baik datang dari Etihad Stadium. Manchester City telah resmi memperpanjang kontrak winger muda asal Brasil, Savinho,
hingga Juni 2031. Kesepakatan ini sekaligus menegaskan komitmen klub untuk mempertahankan talenta berbakat demi masa depan skuad yang lebih solid dan kompetitif. Kabar perpanjangan kontrak ini diumumkan oleh jurnalis ternama Fabrizio Romano pada Senin (29 September 2025). Savinho akan menandatangani kontrak jangka panjang baru di Manchester City hingga Juni 2031, ujarnya. Langkah ini secara efektif mengakhiri spekulasi mengenai masa depan Savinho, termasuk rumor ketertarikan dari klub-klub lain, terutama Tottenham Hotspur yang sempat dikaitkan erat dengan sang pemain. Dengan kontrak baru ini, Savinho kini diproyeksikan sebagai bagian penting dari rencana jangka panjang Pep Guardiola. Perannya sebagai pemain muda, kunci di sektor sayap menjadi elemen vital dalam regenerasi tim yang berambisi mempertahankan dominasinya di kancah domestik maupun Eropa. Apakah menurut kamu Savinho memang pantas jadi bagian dari masa depan Manchester City? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar. Prestasi melesat. Haaland lewati Solskjaer sebagai top skor Norwegia di Premier League. Erling Haaland kembali mencuri perhatian saat Manchester City menang telak 5-1 atas Burnley dalam laga pekan ke-6 Liga Inggris 2025/26 di Etihad Stadium, Sabtu, (27 September 2025). Striker asal Norwegia itu mencetak 2 gol dan 1 assist sekaligus menjadi bintang kemenangan City. City tampil dominan sejak awal laga dengan penguasaan bola yang solid dan kreativitas tinggi dari Phil Foden serta Jeremy Doku. Meski Burnley sempat menyamakan kedudukan 1-1, City mengamuk di babak kedua lewat gol Matheus Nunes, 2 gol bunuh diri dari Maxime Esteve dan brace dari Haaland di menit akhir. Kemenangan ini membawa Manchester City naik ke posisi ketiga klasemen dengan 10 poin. Namun, sorotan utama jatuh pada Haaland yang kini mencatatkan rekor baru. Ia resmi menjadi pemain asal Norwegia dengan jumlah gol terbanyak di Premier League. Dengan torehan 93 gol hanya dalam 103 laga liga, Haaland melewati rekor legenda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer. Total gol Haaland untuk City di semua kompetisi pun kini mencapai 133 dari 152 pertandingan, catatan luar biasa yang menunjukkan konsistensinya di level tertinggi. Apakah Haaland sudah layak disebut sebagai striker terbaik di era modern Premier League? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Manchester United incar Graham Potter padahal baru terpuruk di West Ham. Manchester United dikabarkan tengah mempertimbangkan nama Graham Potter sebagai calon pengganti Ruben Amorim jika sang manajer saat ini dipecat. Kabar ini cukup mengejutkan mengingat Potter baru saja mengalami masa sulit bersama West Ham United di awal musim 2025/26. Dilansir BBC Sport, Potter menjadi salah satu opsi yang muncul di meja manajemen MU. Meski bukan kandidat utama, namanya dipertimbangkan karena saat ini berstatus tanpa klub. Laporan dari Vichages menyebut MU lebih memprioritaskan 3 nama, Andoni Iraola (Bournemouth), Oliver Glasner (Crystal Palace), dan Gareth Southgate. Dari ketiganya, Southgate disebut paling memungkinkan karena belum terikat dengan klub atau tim nasional manapun. Namun, kemunculan nama Potter menimbulkan tanda tanya besar. Ia baru saja didepak dari West Ham usai hanya meraih 1 kemenangan dari 5 laga, membuat klub itu terperosok ke zona degradasi. Bahkan, pemecatannya diwarnai protes supporter yang menilai kepemimpinannya tak membawa perubahan positif. Sementara itu, nasib Amorim belum sepenuhnya ditentukan. Setelah menang lawan Chelsea, MU kembali menelan kekalahan dari Brentford. Laga selanjutnya kontra Sunderland disebut sebagai laga penentuan. Jika kalah lagi, MU bisa jadi bergerak cepat memutuskan nasib Amorim. Menurut kamu, apakah Graham Potter layak menangani Manchester United di tengah performa buruknya? Berikan pendapatmu di kolom komentar.
Sempat didatangi bos di ruang ganti, terungkap nasib Enzo Maresca usai Chelsea ditekuk Brighton. Nasib Enzo Maresca mulai dipertanyakan usai Chelsea kembali menelan kekalahan, kali ini dari Brighton, dalam lanjutan Liga Inggris 2025/26. Kekalahan ini menjadi yang kedua secara beruntun setelah sebelumnya dihajar Manchester United. Bahkan di Liga Champions, The Blues juga kalah dari Bayern Munchen dan nyaris tersingkir dari Lincoln di Carabao Cup. Kekalahan dari Brighton terasa lebih pahit karena Chelsea sempat unggul 1-0 sebelum Trevoh Chalobah diusir wasit. Bermain dengan 10 orang, Chelsea tak kuasa menahan serangan The Saguls yang membalikan keadaan lewat 2 gol Danny Welbeck dan 1 dari Maxime de Cuyper. Usai laga, pemilik Bedat Eghbali dan jajaran direksi langsung mendatangi ruang ganti. Meski menimbulkan spekulasi, Maresca menjelaskan bahwa hal itu sudah biasa. Mereka selalu ada di ruang ganti setelah pertandingan, bukan untuk menegur, tapi berdiskusi, ujarnya. Menurut The Telegraph, keputusan soal masa depan Maresca baru akan diambil di akhir musim. Meski demikian, ia tetap mendapat dukungan dari petinggi klub yang masih yakin target 4 besar tetap realistis. Chelsea akan menjamu Benfica di laga berikutnya, yang kini dilatih Jose Mourinho. Menariknya, Mo justru memuji Maresca, langkah demi langkah, dia mulai menyusun teka-teki, ujarnya. Menurutmu, apakah Maresca masih pantas dipertahankan sebagai pelatih Chelsea? Berikan opinimu di kolom komentar. Arsenal menang karena menyerang total. Arsenal meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Newcastle United dalam lanjutan Liga Inggris di St. James Park Minggu (28 September 2025) malam waktu Indonesia Barat. Keberhasilan ini tak lepas dari keberanian Mikel Arteta menerapkan strategi menyerang total sepanjang laga. The Gunners sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Nick Woltemade di menit ke-34. Meski terus menekan sejak awal, Arsenal kesulitan membobol gawang lawan karena penampilan gemilang Nick Pope yang beberapa kali menggagalkan peluang emas. Arteta melakukan sejumlah pergantian untuk menambah daya gedor. Hasilnya mulai terlihat di menit ke-84 saat Mikel Merino yang masuk dari bangku cadangan berhasil menyamakan kedudukan. Di masa injury time, Arsenal memastikan kemenangan lewat sundulan Gabriel Magalhaes, memanfaatkan assist Martin Degaard yang juga baru masuk sebagai pemain pengganti. Bangga dan saya pikir kami sepenuhnya pantas menang. Popo luar biasa, tapi kami percaya dan tampil kompeten, ujar Arteta usai laga. Statistik mencatat Arsenal menguasai 64% bola, menciptakan 20 percobaan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Dengan semangat menyerang dan ketekunan hingga menit akhir, Arsenal menunjukkan kualitas sebagai penantang serius gelar musim ini. Menurut kamu, apakah strategi menyerang total Arsenal ini akan konsisten membawa hasil positif? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Crystal Palace tundukkan Liverpool. Isak gagal unjuk gigi, Mark Guehi curi perhatian. Crystal Palace sukses menaklukkan Liverpool dengan skor 2-1 dalam laga pekan ke-6 Liga Inggris Sabtu (27 September 2025) malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan dramatis ini membawa Palace naik ke peringkat kedua klasemen sementara dengan 12 poin. Ismaila Sarr membawa tuan rumah unggul cepat di menit ke-9. Liverpool sempat menyamakan skor lewat gol Federico Chiesa di menit ke-87. Namun, di masa injury time 90+7, Edin Kettiah memastikan kemenangan Crystal Palace berkat assist dari Mark Guehi. Dalam laga ini, Alexander Isak gagal tampil maksimal. Ia hanya melepaskan 3 tembakan semuanya melenceng. Dengan 19 sentuhan dan hanya 2 kali menang dalam duel udara, penampilan Isak jauh dari ekspektasi sebagai salah satu pemain termahal Liga Inggris. Sebaliknya, Mark Guehi justru tampil memukau.
Bek sekaligus kapten Palace itu mencatatkan 7 sapuan, 3 tackle, 5 kemenangan duel, serta 1 assist penting yang menentukan kemenangan tim. Menariknya, Guehi sempat dilirik Liverpool musim panas lalu, namun transfer tak terwujud. Pelatih Liverpool, Arne Slot, mengakui Palace layak menang. Mereka menciptakan peluang dari bola mati dan transisi. Kami tak cukup solid menghadapinya, ujarnya. Menurut kamu, apakah Mark Guehi seharusnya jadi prioritas transfer Liverpool musim depan? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar.